Nama mereka disebut dalam bisikan para peramal dunia yang ditakdirkan melawan sistem lama dan membawa keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah kamu merasa dunia sedang menuju akhir dari suatu zaman? Bukan kiamat dalam arti kehancuran total, tapi kiamat sistem, di mana tatanan ekonomi lama yang menindas manusia mulai runtuh perlahan-lahan. Ramalan-ramalan dari berbagai penjuru dunia, dari India, Tibet hingga Nusantara, menyebutkan bahwa tahun 2025 hingga 2026 adalah masa ketika raja-raja baru lahir, bukan dari istana, tapi dari rakyat. Dan dari timur, dari sebuah tanah yang disebut Nusantara, akan muncul dua sosok yang mengguncang sistem dunia. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tapi pemegang kunci peradaban ekonomi baru. Nama mereka disebut dalam bisikan para peramal dunia yang ditakdirkan melawan sistem lama dan membawa keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, perubahan zaman dan ramalan para peramal dunia. Para peramal dari India kuno menyebut akhir tahun 2025 sebagai awal dari kala cakra reversal, titik balik roda waktu. Dalam ajaran Jyotisa, ini adalah masa ketika planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, dan Rahu membentuk konfigurasi langka yang menandai runtuhnya kekuasaan kaum elit dan lahirnya sistem ekonomi berbasis rakyat. Ramalan ini sejalan dengan nubuat para mistikus Eropa seperti Nostradamus yang menulis dalam kuatrinya tentang sang singa dari timur yang menolak perintah sang elit dunia. Banyak penafsir modern percaya sang singa dari timur itu adalah simbol dari bangsa Asia Tenggara, dan dari wilayah ini lahir sosok yang akan menentang sistem global yang dikendalikan oleh korporasi dan lembaga keuangan dunia. Dan lihatlah hari ini, sistem lama mulai goyah. Negara-negara adidaya yang dulu memegang kendali kini terseret krisis. Dolar mulai kehilangan pamornya. Utang global menumpuk. Rakyat kecil yang dulu diam kini mulai sadar bahwa kekayaan dunia tidak pernah benar-benar adil dibagi. Yang kedua, nubuat dari India, ramalan para resi. Di India ada ramalan dari Rishi Parashara, leluhur ilmu astrologi Jyotisa. Ia menulis dalam kitab kunonya, ketika Rahu dan Ketu menari di langit bersama Jupiter, maka raja yang sejati akan lahir dari negeri yang jauh di tenggara, membawa kesejahteraan dari tanah yang kaya air dan emas. Jika kita tarik garis dari India ke Tenggara, negara yang dimaksud adalah Indonesia. Dan menariknya, di akhir tahun 2025 inilah Jupiter kembali ke posisi yang sama seperti saat lahirnya Majapahit. Secara spiritual, ini adalah sinyal bahwa roh kejayaan Nusantara bangkit kembali. Dan kali ini bukan dengan pedang, tapi dengan ekonomi, pangan, dan kemandirian rakyat. Yang ketiga, sistem lama mulai runtuh. Seluruh dunia kini sedang menyaksikan kejatuhan sistem ekonomi yang dibangun ratusan tahun lalu. Sistem yang dikendalikan oleh segelintir orang, bank sentral besar, korporasi raksasa, dan pasar uang yang diciptakan bukan untuk rakyat, melainkan untuk kekuasaan. Tanda-tandanya sangat jelas, krisis pangan dan energi yang terus meningkat, nilai mata uang global yang goyah. Negara-negara mulai menolak sistem dolar dan membangun sistem perdagangan baru berbasis emas, pangan, dan digitalisasi lokal.
Dan di tengah kekacauan itu, Indonesia tiba-tiba tampil sebagai oase yang stabil. Sebuah negara dengan tanah subur, sumber energi melimpah, dan rakyat yang masih punya spiritualitas kuat. Banyak peramal dunia menyebut tanah ini adalah tanah penyelamat dunia dari kelaparan global. Yang keempat, peran besar Prabowo dan Purbaya, sang penyelamat sistem. Di tengah transisi besar ini muncul dua tokoh penting, Prabowo Subianto dan Purbaya Yudisadewa. Dua nama yang kini banyak dibicarakan dalam lingkaran spiritual dan ekonomi dunia. Bukan karena kekuasaan mereka, tapi karena keberanian melawan sistem lama. Prabowo dikenal bukan hanya sebagai pemimpin militer, tapi sebagai sosok yang memiliki spirit ksatria dan nasionalisme sejati. Sementara Purbaya Yudisadewa, mantan ketua LPS dan ekonom tangguh, dikenal sebagai otak di balik strategi kemandirian ekonomi nasional. Ia yang mendorong agar Indonesia membangun sistem finansial dari dalam, bukan lagi bergantung pada utang luar negeri dan skema lembaga keuangan global. Dan keduanya kini terlihat berjalan seirama. Prabowo menjadi perisai, Purbaya menjadi otak, dan rakyat menjadi pondasinya. Yang kelima, Nusantara dalam nubuat besar spiritual Nusantara. Dari sisi spiritual Nusantara, perubahan ini sudah lama disinggung dalam ramalan Sabdo Palon dan Jayabaya. Sabdo Palon mengatakan, Pitenono mengko bakal ono jaman, naliko wong cilik bakal menang, nanging orang nganggo perang. Artinya, akan datang masa ketika rakyat kecil menang tanpa harus berperang. Dan disinilah kita sekarang. Perang yang terjadi bukan perang senjata, tapi perang sistem antara ekonomi rakus melawan ekonomi gotong royong. Prabowo dan Purbaya kini memimpin peralihan itu. Mereka mulai memperkuat produksi pangan nasional, koperasi modern, dan investasi yang berbasis nilai luhur bangsa. Indonesia sedang membangun sistem ekonomi tanpa penghisap, sebuah sistem yang dikendalikan ke nilai asli, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, ramalan peramal dunia, rakyat akan menang. Ramalan dari peramal dunia asal Bulgaria Baba Vanga menyebut tahun 2025 sebagai awal perubahan besar global. Ia menyatakan bangsa dari timur akan menemukan cara baru untuk memberi makan umat manusia tanpa harus tunduk pada Bank Dunia. Ramalan itu kini mulai terlihat nyata di Indonesia. Program ketahanan pangan, energi mandiri, dan digitalisasi UMKM menjadi bukti nyata bahwa rakyat mulai memegang kendali ekonomi. Dari sudut pandang spiritual, ini disebut karma pembalikan. Saat energi penindasan berbalik arah, negara yang dulu dianggap lemah dan dieksploitasi kini menjadi mercusuar dunia baru. Dan menurut spiritualis India, Swami Anand Bharata, energi itu kini berpusat di Nusantara. Ia pernah berkata, Indonesia akan memimpin tatanan ekonomi baru dunia. Dan pemimpinnya bukan elit dunia, tapi sosok yang punya kesadaran spiritual tinggi dan hati untuk rakyat. Yang ketujuh, melawan sistem lama, pertarungan yang tak terlihat. Namun perjuangan ini tidak mudah. Prabowo dan Purbaya sedang melawan sistem global yang sudah berakar ratusan tahun. Sistem yang menggunakan kekuatan media, utang, dan tekanan ekonomi untuk menjaga status quo. Tapi yang menarik, perlawanan ini bukan dilakukan dengan kekerasan, justru dengan mengubah arah ekonomi dari dalam. Purbaya dikenal menolak banyak program impor dan utang yang tak produktif. Ia memilih memperkuat produksi lokal, industri berbasis rakyat, dan menekan ketergantungan terhadap dolar. Langkah ini membuat Indonesia terlihat melawan arus dunia, tapi justru disitulah letak kebangkitannya. Dari sudut pandang spiritual, ini adalah Dharma Yuddha, perang suci antara keserakahan dan kebenaran, dan Indonesia sedang berada di pihak yang benar.
Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.